sahabat RSA UGM, kembali lagi dalam acara TikTok, Tips Informasi Kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu yaitu Dr. Ade Indah Wahdini, spesialis kedokteran jiwa. Hai Dr. Ade. Halo. Nah, Dok, kayaknya tuh saya kemarin habis lihat video yaitu tentang cerita ada seorang ibu yang dia itu udah ada di rel kereta api, Dok. Yaitu kayak kesannya mau bunuh diri gitu. Nah, setelah dikonfirmasi kalau waktu itu dari narasumber, katanya itu beliau mau bunuh diri karena ada masalah keluarga, atau waktu itu bahkan disebut dengan baby blues, Dok. Nah, sebenarnya baby blues itu apa ya, Dok? Oke, Dokter Dira. Jadi memang saya juga dengar tuh berita tentang ibu yang mau mengakhiri hidupnya ke rel, terus ada yang bawa bayinya gitu ya. Itu sempat viral ya kasus itu. Jadi kalau kita sebutkan bahwa 70 sampai dengan 80% ibu-ibu yang habis melahirkan itu memang mengalami yang namanya kayak perubahan suasana hati seperti itu. Nah, itu bisa dibilang dengan baby blues. Gejala-gejalanya itu bisa tadi ya, mudah marah, mudah sedih, mudah cemas, terus kayak misalnya ada gangguan di nafsu makan, gangguan konsentrasi, gangguan tidur gitu ya. Nah, tapi kalau baby blues ini sifatnya itu memang sementara dan kalau kita bilang itu self-limited, jadi nanti dia akan kembali lagi seperti semula, seperti itu gitu. Nah, jadi baby blues ini selain memenuhi kriteria gejala tadi, memenuhi juga untuk onset waktunya gitu. Jadi biasanya hal-hal ini tuh terjadinya di 2-3 hari setelah persalinan, kemudian biasanya nanti akan memburuk beberapa hari ke depan dan nanti dia akan recover atau kembali lagi seperti semula 1 maksimal itu 2 minggu gitu. Gitu. Nah, Dok, kalau seumpama yang saya dengar itu kan ada juga depresi, Dok. Dan juga ada yang namanya itu kalau nggak salah depresi postpartum ya, Dok. Nah, kalau bedanya sama baby blues itu sendiri apa ya, Dok? Oke, jadi depresi postpartum dengan baby blues syndrome yang biasa dibilang atau yaitu baby blues syndrome itu memang 2 hal yang berbeda. Tadi kan saya sudah sampaikan kalau baby blues syndrome itu atau postpartum blues biasanya seperti itu, dia nanti gejala-gejala tadi akan membaik dalam waktu 1 minggu biasanya. Paling lambat itu 2 minggu lah, itu udah batas waktunya gitu. Nah, kalau depresi postpartum itu gejalanya pastinya memenuhi kriteria untuk diagnosis depresi dan itu terjadi setelah melahirkan. Biasanya lebih berat, kemudian onset waktunya pastinya lebih lama daripada baby blues syndrome tadi, kayak gitu. Jadi memang mereka itu 2 hal yang berbeda. Tapi bisa jadi nih si baby blues syndrome itu merupakan penanda awal dari mungkin akan terjadinya depresi postpartum, kayak gitu. Apakah bisa berkelanjutan gitu ya, Dok? Bisa jadi. Jadi ada orang-orang dengan yang kemudian nanti akan menjadi depresi postpartum, biasanya di tanda awalnya itu terjadi baby blues syndrome tadi. Nah, untuk gejalanya baby blues tadi seperti yang Dokter Ade cerita itu kayak perubahan mood gitu ya, Dok? Jadi kalau bisa dibilang baby blues syndrome itu gejalanya mirip sih, mereka berdua itu gejalanya mirip. Tapi untuk baby blues syndrome gejalanya pastinya lebih ringan ya daripada si depresi postpartum tadi. Jadi misalnya kalau misalnya depresi postpartum itu tadi dia harus memenuhi kriteria untuk depresi ya, yaitu moodnya yang benar-benar depres, kemudian sampai dengan ada anhedonia, jadi ada hilangnya ketertarikan terhadap kesenangan yang sebelumnya dia tuh senang kayak gitu. Nggak semangat gitu ya, Dok. Kemudian ada rasa tidak semangat seperti tidak ada energinya, kemudian sampai dengan muncul rasa bersalah, rasa kalau misal setelah melahirkan mungkin apakah aku nih ibu yang benarkah, apakah aku nih ibu yang pantas, hilang tuh kayak self esteemnya tuh mulai menurun. Kalau di case ini kan berarti kan sebagai ibu baru gitu ya, yang baru habis melahirkan, benarkah aku mengurusi ini, pantaskah aku, udah baikkah anakku, seperti itu muncul rasa-rasa seperti itu pada keadaan depresi postpartum. Sedangkan pada baby blues mungkin muncul tapi tidak seberat itu kayak gitu.
Nah, kalau untuk ibu-ibu baru di dok di luar sana, mungkin yang sahabat RSA ada yang jadi ibu baru ya dok, itu gimana sih dok cara mengidentifikasinya? Kayak, oh kayaknya nih saya atau misalnya sebagai suami atau keluarga itu mengidentifikasi kalau oh itu mungkin ibunya sedang mengalami baby blues gitu dok. Oke, kalau baby blues sendiri mengidentifikasi tadi kan saya sampaikan di awal bahwa baby blues ini sendiri itu kan adanya perubahan dari suasana hati kemudian setelah melahirkan gitu. Jadi kalau memang untuk mengidentifikasinya pastinya ada perubahan itu. Misalnya nih sebelum dia melahirkan pastinya muncul dong rasa marah, sedih kayak gitu ya. Tapi kan dia biasanya tuh kalau marah tuh pada hal-hal kayak gini. Tapi setelah melahirkan kenapa lebih ya? Biasanya kalau orang dengan baby blues itu jadi lebih irritable gitu. Lebih sensitif. Iya betul. Ya, jadi hal-hal kecil yang mungkin biasanya itu dia nggak masalah gitu. Seperti mendengar bayi nangis tuh langsung rasa kesedihannya tuh lebih gitu. Ngelihat anaknya tidur mellow kayak gitu ya. Terus bukan hanya itu ya, kalau misalnya dan namanya baby blues syndrome. Sindrom itu kan pasti ada kumpulan gejala. Jadi pasti ada beberapa macam gejala yang ada pada orang tersebut gitu. Jadi selain moodnya yang nggak enak, tadi bisa jadi muncul apa namanya gangguan nafsu makan seperti itu, kemudian gangguan tidur seperti itu. Jadi memang ada perubahan. Jadi untuk mengidentifikasi ini tuh normal atau enggak ya, tapi kok kayaknya beberapa hari ini agak beda nih dari dia yang sebelumnya kayak gitu. Oke, dok. Nah kalau untuk keluarga terdekat dok, kayak suami atau keluarga inti mungkin yang satu rumah ya dok ya, apakah mungkin ada cara ya dok untuk baby blues ini tuh biar bisa dicegah gitu? Maksudnya kan kayaknya tidak semua ibu mengalami baby blues nih dok. Nah mungkin apakah ada yang bisa dilakukan dok oleh orang sekitar? Oke. Jadi tadi ya, memang tadi disampaikan bahwa memang nggak semua sih ibu-ibu habis melahirkan itu mengalami baby blues gitu. Untuk pencegahannya yang pertama pastinya tahu dulu bahwa baby blues ini ada gitu ya, dan banyak hal yang mempengaruhinya. Sebelumnya kita tahu dulu dong, sebelum kita mau mencegah, kita tahu dulu kenapa seseorang bisa jadi baby blues syndrome, bisa mengalami baby blues syndrome gitu. Kalau kita ketahui itu bahwa baby blues syndrome itu terjadi kan pastinya multifaktorial. Selain dari biologi sendiri, dari perubahan mood yang drastis pada saat melahirkan, kemudian adanya dari psikisnya sendiri, kepribadian ibu itu sendiri, apakah kemudian ada riwayat gangguan mood sebelumnya, kemudian dari sosialnya, bagaimana supportnya, support orang terdekat, support dari misalnya partnernya atau pasangannya, keluarga terdekat yang satu rumah, seperti itu kan akan mempengaruhi apakah seseorang itu nanti terjadinya baby blues syndrome misalnya. Nah, dari 3 komponen ini sendiri juga lah pencegahannya itu, gitu. Misalnya dari biologinya, tetap misalnya menjaga kesehatan fisik ibu ya, pastinya dengan rutin kontrol, kemudian asupan-asupan nutrisinya itu terjaga baik, kemudian pola tidurnya juga harus dijaga dengan baik gitu ya, maksudnya diatur. Dan ini juga tidak mungkin bisa berdiri sendiri, misalnya untuk mengatur tidur pastinya butuh support nih orang terdekat di rumah seperti itu, bahwa saat bantu deh si ibu yang baru habis melahirkan ini untuk butuh waktu tidur, kemudian misalnya menyiapkan nutrisi-nutrisi yang baik untuk kesehatannya kayak gitu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya tadi untuk mencegah, berarti tetap ketiga aspek inilah yang harus harus terlibat dalam pencegahan. Memang pencegahan baby blues ini harus namanya pencegah kan berarti sebelum ya, sebelum ya dimulai dari proses kehamilan itu sendiri. Jadi bahwa setelah melahirkan nanti tuh banyak hal yang mungkin bisa terjadi. Jadi dipersiapkan dengan matang, bukan hanya dari finansial saja, tapi dari fisik, dari support finansial, kemudian keadaan lingkungan. Itu pastinya kalau dipersiapkan dengan baik, hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa kecil kemungkinan untuk terjadi kayak gitu. Dan emang kayaknya support orang sekitar tuh sangat penting banget ya dok. Penting banget. Oke. Nah dok, kalau kapan sih dok para ibu-ibu yang mengalami baby blues itu
ketemu sama orang-orang yang profesional kayak dokter Ade, maksudnya mencari pertolongan lah atau mencari bantuan. Soalnya kan kayak tadi udah mau, kalau misalnya cuman ada gangguan mood gitu kan mungkin masih beberapa orang masih nggak apa-apa kali, mungkin besok hilang gitu. Nah, kapan beliau-beliau itu harus kayak oke, saatnya kita mencari pertolongan atau bantuan gitu. Oke. Jadi kapan sih seeking for help, berarti kayak gitu ya. Sebenarnya ya secepatnya ya, saat help itu kan bisa dari mana saja, sebelum ke profesional misalnya kayak gitu ya. Misalnya udah muncul nih perasaan tidak nyaman, carilah bantuan ke orang terdekat. Bantuan dari orang terdekat sudah datang tapi gejala itu tidak membaik, carilah profesional. Kayak gitu, misalnya perasaan sudah tidak nyaman, rasanya moodnya itu kok semakin tidak baik. Apalagi kalau sudah mulai muncul nih tanda-tanda untuk membahayakan dirinya sendiri, si ibu sendiri atau bayinya. Buat ke ibunya sendiri misalnya semakin nggak mau makan, badannya semakin malah turun berat badannya, nggak keurus gitu diri si ibunya mungkin nggak keurus, apalagi sampai ke bayinya nangis sudah kayak nggak bisa udah seperti nggak bisa buat ngurusin kayak gitu ya. Sebenarnya jangan sampai seperti itu mulai dari munculnya perubahan suasana perasaan yang tidak seperti biasanya, carilah bantuan gitu. Saat bantuan dari yang terdekat itu udah kayak tidak mampu membantu, cari bantuan ke profesional. Kayak gitu. Nah, mungkin kalau seumpama sahabat RSA di rumah yang baru menjadi ibu, terus ternyata kok setelah didukung sama orang sekitar itu kok masih kurang, mungkin bisa ke RSA ya dok, karena kan di RSA ada psikolog, ada dokter jiwa juga seperti dokter Ade gitu. Oke dok, jadi dari bincang-bincang kita hari ini memang baby blues itu memang umum ya dok, maksudnya banyak kasusnya juga, terus ternyata bisa dicegah ya dok, dan bahkan bahayanya bisa jadi depresi atau yang sampai menyakiti diri sendiri tadi ya dok. Terparah itu mungkin sampai dengan psikotik postpartum ya, keadaan yang paling parah. Mungkin yang tadi di berita yang disampaikan itu bisa jadi sudah terjadi psikotik postpartum, jadi muncul tanda-tanda psikotik. Jadi sudah muncul waham, misalnya waham bahwa dia itu memang benar-benar ibu yang tidak berguna gitu. Sudah muncul itu, atau muncul halusinasi seperti menyuruh-nyuruh dia untuk bayi itu lebih baik tidak dengan kamu gitu di alam lain. Jadi muncul tanda-tanda psikotik. Itu yang terparah, yang itu jangan sampai deh ya itu terjadi gitu. Padahal tadi yang sudah disampaikan, keadaan ini tuh sangat bisa dicegah, kalaupun sudah terjadi sangat bisa ditangani gitu ya. Oke dokter. Nah, terima kasih dokter Ade atas kesempatannya, sangat ilmunya. Semoga bermanfaat untuk sahabat RSA di rumah yang baru menjadi ibu, atau mungkin untuk kerabatnya yang ada menjadi ibu baru. Nah, sampai jumpa lagi. Dadah.